Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya di Firman Aditya 37. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses sentosa selalu. Pada siang hari ini yang cukup cerah, dan semoga hati teman-teman juga selalu dalam keadaan cerah, berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit terobosan, sedikit jalan alternatif atau jalan kemudahan bagi mungkin teman-teman yang sedang mencari profit, mencari keuntungan, mencari penghasilan, mencari rezeki di bidang kewirausahaan, lebih spesifik mungkin di bidang dagang ya, perniagaan. Misalkan ada di bidang di bagian tentang kuliner atau makanan, mungkin juga di bagian jual beli produk yang lain seperti fashion atau baju dan lain dan sejenisnya, atau mungkin juga di bidang barang-barang elektronik, barang-barang produk alat komunikasi, alat-alat hiburan, perkakas rumah tangga dan lain-lain, misalkan ya, berbagai macam jenis tipe-tipe produk tertentu yang bisa dijual belikan, diniagakan, baik melalui online ataupun melalui offline ya. Misalkan jika yang melalui offline, misalkan kita datang ke toko atau kiosnya yang bersangkutan, orang yang memperdagangkan produknya itu ya. Misalkan zaman sekarang kan yang dimaui para wirausahaan, yang dimaui para wira swasta, para orang yang membuka usaha itu kan serba gacor ya. Gacor itu maksudnya itu gampang cari orderan ya. Ya, mulai dari yang mungkin sebenarnya gampang cari orderan atau gacor itu nggak cuma di bidang perdagangan ya, mungkin ada dulu di bagian yang lebih dulu di bagian ojek online, di bagian transportasi online, atau perdagangan yang serba online lewat aplikasi tertentu juga. Berarti kita sebagai yang menjual produk itu sangat suka jika serba gacor ya, gampang cari orderan, gampang cari konsumen yang mau beli produk kita, maksudnya begitu. Nah, misalkan dengan slot ya, dengan slot atau ibaratnya sumber daya manusia, SDM atau sumber daya alam berupa aktiva tetap atau aktiva lancar, harta yang nilainya usianya panjang ataupun harta yang usianya pendek yang kita miliki, yang kita wira usaha atau pemilik bisnis itu kita miliki. Kita sebagai pemilik bisnis atau pemilik modal usaha yang membuka usaha perdagangan dan lain-lain kan punya dua kekuatan ya. Di samping sumber daya manusia, kita pintar manajemen usaha kita, produk kita, karyawan kita, atau uang kas yang masuk dan yang keluar, dan juga kita mempunyai sumber daya alam yang memadai. Misalkan jika toko atau kios ya punya rak, etalase, ataupun misalkan perkakas yang menarik, yang pantas memadai, kemudian ada juga mungkin ruangan yang cukup luas, yang cukup pantas ya, minimal ya, ada tempat parkiran, ada mungkin juga ada AC atau kipas angin, pelayanan bagus, ada laptop dan lain-lain ya. Sumber daya alam atau
properti yang harus kita miliki ya, sumber peralatan kantor atau perlengkapan kantor yang kita miliki untuk usaha modal bisnis kita. Jadi kita akan nanti gacor, gampang cari orderan karena kita memiliki slot bisnis yang bagus. Slot bisnis dalam artian yang memungkinkan untuk menghasilkan uang, slot yang memungkinkan untuk menghasilkan profit, keuntungan dari usaha yang kita lakukan dalam bisnis perdagangan, bisnis jasa, bisnis usaha buka kios, buka rumah makan, dan lain-lain ya. Jika kita memiliki tadi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang pantas atau memedahi yang wajar, yang cukup wajar ya. Walaupun mungkin sedikit berproses, mungkin dari yang rendah dulu ke sedang, kemudian ke yang agak lebih baik ya. Sekarang dalam siang hari ini sebagai contoh realnya usaha yang pernah saya teliti ya, penelitian tentang kepuasan konsumen ya, yaitu ketika saya membuat karya tulis ilmiah untuk skripsi strata 1 saya ya di suatu universitas. Itu saya mengambil sampel contoh kepuasan konsumen di sebuah rumah makan ya, rumah makan yang ya kapasitasnya bertipe sedang lah, kecil tidak, besar sekali ya tidak, tipe sedang ya, cuma letaknya cukup strategis di dekat pusat kota Purwokerto, di dekat pusat arena olahraga ya. Nah, kemudian saya waktu itu mengambil penelitian dengan judul menelaah atau meneliti kepuasan konsumen di rumah makan Kampung Ayam di daerah dekat pusat kota Purwokerto. Kemudian secara garis besar itu ada 4 faktor ya, 4 faktor atau 4 variabel yang saya gunakan untuk penelitian saya untuk dalam bidang usaha kuliner rumah makan itu ya, yaitu faktor-faktor produk atau menu dari rumah makan itu, kemudian faktor harga di rumah makan itu, harga di menu rumah makan itu ya, kemudian faktor pelayanan, berarti pelayanan tamu saji di rumah makan itu, kemudian faktor lokasi di rumah makan itu letaknya ya. Jadi saya dalam meneliti kepuasan konsumen di sebuah rumah makan Kampung Ayam itu ya di kota Purwokerto itu ada 4 variabel atau 4 faktor yang saya teliti, yaitu tadi berupa menu makanan di rumah makan itu ya, kemudian yang kedua harga, yang ketiga pelayanannya, kemudian yang keempat lokasi. Itu yang cukup penting. Dan keempat faktor itu dibagi menjadi 2, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Maksudnya itu dari keempat faktor itu ada yang penting sekali dan ada yang tidak begitu penting. Yaitu yang paling penting dari keempat faktor itu yang namanya variabel terikat. Variabel terikat itu yang saling bertautan ya, saling berkaitan di antara faktor-faktor itu, yaitu variabel terikatnya yaitu tadi bagian faktor harga, faktor menu, dan faktor pelayanan. Itu yang paling penting, saling terikat antara 3 itu, yaitu faktor harga, faktor menu, dan faktor pelayanan. Itu namanya variabel terikat atau faktor yang sangat penting. Kemudian kalau faktor lokasi tempat rumah makan itu ada di variabel bebas, yaitu faktor yang tidak begitu penting atau faktor yang cukup penting tapi tidak sevital, tidak sepenting faktor menu, faktor harga, dan faktor pelayanan. Jadi faktor lokasi termasuk penting tapi tetap kalah penting dibandingkan faktor menu, faktor harga, dan faktor pelayanan di rumah makan itu atau di sebuah rumah makan pada umumnya. Mengapa faktor menu di sebuah rumah makan, kemudian faktor harga dan faktor pelayanan adalah sangat penting? Karena itu sangat mempengaruhi kenyamanan
eh, kenyamanan orang yang mampir untuk makan minum di rumah makan itu. Misalkan ada musafir atau ada yang sekedar ingin cari makan di situ, refreshing ya, makan di rumah makan itu. Itu kan rumah makan kampung ayam berarti tipe sedang ya, murah ya, murah sekali ya enggak, mahal ya enggak, itu tipe sedang. Kadang juga yang mampir ke situ ada orang-orang kaya yang pakai mobil, ada juga orang biasa yang cuma pakai motor, kadang ada juga orang dari instansi atau dari eh, rombongan reunian atau dari individual datang sendiri-sendiri juga ada kadang ya. Itu menunya cukup komplit sebenarnya, ada yang uh, ayam, ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada juga oseng sayur cak kangkung, ada juga yang lain-lain ya. Anaknya macam sambelnya juga banyak di daftar menunya itu kan. Dan ada juga selingan-selingan, misalkan ada sayur seperti karedok, selalap, misalkan lalapan kemangi, atau misalkan ada juga yang sambil menyediakan faktor yang unik misalkan dengan hot plate ya. Hot plate itu yang menggunakan uh, mie seperti mie ayam atau seperti uh, kue tahu apa itu yang di nasi goreng ya, kue tahu ya, itu seperti mie yang kayak gitu, tapi itu ditaruh di mangkok yang panas ya, kemudian jadi itu seperti masaknya itu bukan dipanggang tapi di panci teflon yang panas, jadi nanti ada seperti, masih terlihat agak heboh ya, tapi itu mempunyai makanan yang di hot plate itu mempunyai ciri khas atau keunikan atau cita rasa tersendiri ya, ada nilai lebih. Nah, itu jadi faktor kelengkapan menu, faktor harganya yang tidak terlalu murah tapi tidak terlalu mahal, disesuaikan dengan menunya ya, misalkan itu masih wajar. Kemudian pelayanan juga ramah, pelayanan, karena pelayanan yang ramah akan membuat betah hati seorang tinggal di situ ya, walaupun misalkan orang yang makan di rumah makan itu uh, nggak begitu cocok dengan menunya, atau nggak begitu cocok dengan harganya yang agak terlalu mahal, atau menunya mungkin terlalu rasanya agak kurang pas, tapi karena pelayanannya bagus, kemudian ramah, sopan ya, sebagai tamu saja waitressnya itu. Jika ada di komplain juga misalkan dia tanggap, quick respon ya, responnya cepat juga, itu akan mempengaruhi orang itu betah tinggal di situ. Bisa duduk-duduk lama, bisa juga nanti pesan menu yang lain lagi, bisa juga nanti suatu saat misalkan hari esoknya atau minggu depannya itu dia akan bawa teman ke situ lagi. Jadi faktor di samping faktor menu yang komplit yang menyesuaikan dengan kondisi orang sekitar situ, atau yang menyesuaikan dengan kondisi nama rumah makan itu dan sesuai dengan style warga setempat atau masyarakat di sekitar kuliner itu. Kemudian di samping menu yang variatif dan lengkap itu juga harga yang pantas ya, yang wajar. Kemudian ada juga pelayanan yang ramah, yang sopan itu ya. Kemudian mengapa di sini pelayanan harus ramah ya, pelayanan ramah karena itu akan di samping nanti kan akan menimbulkan kesan tersendiri di hati para pelanggan rumah makan itu ya. Jika kita makan kan menggunakan panca indera yang namanya indera pengecap ya, itu mengenai makanan dan minuman. Kemudian di samping indera pengecap juga kalau kita makan kan menggunakan indera pembau juga, dua indera berarti ya. Jika kita makan kan menggunakan dua indera, yaitu indera lidah pengecap dan indera pembau ya. Tapi jika kita melihat suasana rumah makan itu yang bagus, yang bersih, yang terawat, yang indah, pegawai rumah makannya juga mungkin sopan, ramah, bersih, syukur juga mungkin cantik atau ganteng ya, tapi yang penting ramahnya ya, itu kan ada di faktor indera penglihatan ya, indera penglihatan, dan juga indera panca indera yang pendengaran juga.
Jadi kita masuk dan kita suasana ruang makan yang bersih, yang nyaman, yang pantas, karyawannya juga mungkin sopan, ramah. Itu nanti masuknya akan, jika para pengunjung datang akan masuk ke panca indera mereka yang di indera penglihatan dan indera pendengar ya. Jika kita bercakap-cakap dengan pramusajinya dan lain-lain, ternyata ramah, kan akan membekas di hati kita yang masuk melalui indera penglihatan dan indera pendengaran. Jika tadi kita mengenai makanannya, itu masuknya ke indera lidah ya, indera pengecap, dan panca indera yang satunya lagi indera pembau. Baunya enak, selera, nambah selera, kita makan. Dan mengenai panca indera satunya lagi yaitu panca indera apa ini? Peraba ya. Peraba misalkan lihat kulit itu mungkin bisa masuk ke kategori lokasi rumah makannya juga, misalkan ada yang lesehan di karpet atau suasana yang di kursi, kemudian dan lain-lain ya. Makanya kita memanjakan konsumen rumah makan atau memanjakan tamu yang datang ke usaha jasa kita dengan kelima panca indera, supaya kelima panca indera mereka, kelima panca indera konsumen yang datang ke rumah makan kita atau yang datang ke usaha perdagangan kita itu sedikit terpuaskan, sedikit minimal ya, mereka menilai kita pantas untuk dijadikan prioritas untuk dikunjungi lagi pada masa mendatang. Kemudian tadi faktor variabel terikatnya ya di suatu rumah makan, ada tadi yang pertama ada menu yang lengkap, bervariatif, harga yang pantas ya, nggak harus murah lah, yang penting pantas dan sesuai, yang wajar ya. Kemudian faktor pelayanan yang ramah dan sopan ya. Kemudian yang keempat tadi faktor lokasinya kalau bisa yang cukup strategis dan agak nyaman, misalkan cukup parkiran untuk motor dan beberapa roda 4, atau di tepi jalan raya, atau walaupun nggak di tepi jalan raya tapi mungkin agak luas parkirannya, kemudian bangunannya dibuat atapnya tinggi, jadi ketika masuk ke rumah makan itu walaupun nggak begitu luas tapi karena tinggi jadi lega ya, terkesannya lega gitu ya, gitu misalkan. Dan lain-lain variasi, mungkin kombinasi cat, hiasan, pernak-pernik, furnitur dan estetika yang menata ruangan itu ya, mungkin ada hiasan-hiasan, mungkin bisa pepohonan atau imitasi dari pepohonan, ataupun mungkin dari lukisan-lukisan dan lain-lain yang menggugah cita rasa indera penglihatan dan suasana hati para pelanggan rumah makan yang datang ke situ ya, supaya dalam artian kita hidup di dunia ini supaya rezeki kita lancar ya, supaya gacor, gampang cari orderan tadi ya, terutama yang di rumah makan yang sesuai dengan tadi saya pas penelitian buat skripsi ya, buat karya tulis ilmiah kita modelan tentang rumah makan tertentu di Kampung Ayam ya. Semoga ilmu saya ini bermanfaat tentang rumah makan tadi, apalagi sekarang juga zaman online ya, rumah makan bisa pakai GoFood, GrabFood, mungkin juga ada yang ShopeeFood dan lain-lain ya. Itu juga bisa rumah makan mendaftarkan diri ke antar pesan jasa online itu, jadi memudahkan untuk yang tidak bisa keluar rumah ataupun karena lebih praktis dan lain-lain. Jadi samping bisa datang langsung juga bisa melalui Android dan lain-lain. Terima kasih, sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya, Firman Aditya 37. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati di akhir bulan ini ya, bulan April ya. Dan di bulan-bulan selanjutnya, di hari-hari selanjutnya, semoga teman-teman sukses dan lancar, menjadi orang yang beruntung dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.